Saudara, seperti telah kami sampaikan tadi pada rubrik wacana malam ini, kami akan membahas masalah pembentukan Provinsi Bangka Belitung bersama Koordinator Badan Pekerja Presidium, yaitu Bapak Emron Pangkapi. Pak Emron, seperti telah kita saksikan tadi, dari pihak DPR telah menyetujui ya, untuk perencanaan pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Sebenarnya proses ini telah berlangsung berapa lama? Sebetulnya proses perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung pada era sekarang kita mulai sejak tahun yang lalu, yaitu pada bulan Februari 1999. Tetapi sebetulnya kalau kita tarik ke belakang, bahwa perjuangan itu sudah jauh sekali ke belakang, karena kita sudah memulainya para orang-orang tua kita pada masa lalu, yaitu sejak tahun 56. Kenapa ketika itu? Status Keresidenan Bangka Belitung diturunkan menjadi daerah kabupaten. Dan sejak itu tentu perjuangannya sampai hari ini ibaratnya seperti api yang menggelora nan tak kunjung padam. Dan saat ini persiapan-persiapan apa saja yang telah dilaksanakan? Ya, pertama secara proses administratif yuridis formalnya, bahwa sekarang sudah sampai kepada tahap usul inisiatif anggota DPR di DPR Pusat. Untuk itu kami rakyat Bangka Belitung menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPR yang telah mencoba mengangkat perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung ini ke fora nasional, yaitu di lembaga tinggi negara. Dan untuk itu tiada kata lain bagi rakyat Bangka Belitung selain ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan tahapan berikutnya tentu kita serahkan kepada anggota Dewan yang terhormat, yaitu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Setelah dilakukan usul inisiatif, kemudian akan dilanjutkan dengan kemungkinan pembentukan pansus atau di komisi, dan sepenuhnya kita serahkan kepada wakil rakyat yang terhormat itu. Dan bagaimana kesiapan Bangka Belitung sendiri dalam rangka pembentukan? Kami memang sudah sejak lama siap untuk menjadi provinsi. Bahkan pada tahun 70 Bangka Belitung sudah hampir menjadi provinsi, karena pada waktu itu DPR GR sudah hampir mengesahkannya, karena pembicaraan di DPR sudah pembicaraan tingkat 4. Artinya hanya tinggal sidang paripurna saja. Seharusnya Bangka Belitung hampir dekat waktunya dengan Bengkulu. Pada waktu itu sama-sama akan menjadi provinsi. Jadi kalau pada tahun 70 saja kami sudah siap, apalagi pada tahun 2000 sekarang ini. Tapi bagaimana kalau kita lihat dari segi kesiapan potensi sumber daya alam, baik alam maupun manusianya sendiri? Memang sumber daya alam kami pada masa lalu terutama mengandalkan timah, di mana pada awal Orde Baru hingga pada tahun awal 80-an, timah merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia, ya, setelah minyak bumi dan hasil kayu. Dan sejak dari 80 ke sekarang kemungkinan timah agak menurun. Tetapi kita tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam yang timah saja. Karena Bangka dianugerahi Allah sesuatu sumber daya alam yang begitu berlimpah. Di darat ada kita punya granit, kaulin, kuarsa. Kemudian di laut kita punya lautan yang katanya merupakan potensi perikanan terbesar di Asia Tenggara. Ya, dengan alam yang begitu kaya, dengan alam yang begitu luas, dengan SDM yang berlimpah, kami yakin Bangka Belitung akan menjadi satu daerah yang maju dengan status provinsi di masa yang akan datang. Ya, saat ini kita ketahui bahwa otonomi itu sebenarnya lebih dititik beratkan pada pihak tingkat kabupaten maupun kota. Tetapi di sini ada permintaan untuk provinsi. Kenapa itu, Pak? Ya, benar. Menurut semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 bahwa otonomi lebih dititik beratkan di tingkat 2, ya, pada masa lalu, atau kabupaten dan kota. Tetapi otonomi juga masih tetap ada di provinsi. Oleh karena itu bagi kami masyarakat Bangka Belitung ingin meraih kedua-duanya sekaligus, yaitu hanya ada dua pilihan. Apakah kita akan otonomi penuh berada di Provinsi Sumatera Selatan, atau memilih otonomi penuh berada di Provinsi Bangka Belitung. Maka seluruh rakyat Bangka Belitung menjawab, jawabannya adalah otonomi penuh berada di bawah Provinsi Bangka Belitung. Mengapa?
dengan status provinsi kita akan dapat kesempatan melakukan perencanaan-perencanaan regional yang lebih baik untuk daerah yang sesuai dengan spesifik daerah kami Bangka Belitung yang merupakan kawasan kepulauan. Ya, dari segi manajemen nih Pak, kita lihat bahwa sekarang kan memang sudah ada gubernurnya. Apakah akan ada perubahan-perubahan dalam struktur pejabatnya nanti? Kalau dari tingkat kabupaten kemudian menjadi provinsi, ya tentu ada perubahan-perubahan. Tapi perubahan-perubahan itu sepenuhnya kita serahkan kepada pemerintah. Misalnya soal kepala daerah, kita tidak mencampuri urusan penetapan kepala daerah, itu terpulang kepada pemerintah pusat. Oh, bukan permintaan dari daerah? Tidak, artinya untuk tahap pertama sesuai dengan undang-undang adalah hak prerogatif presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk menentukan pejabat kepala daerah, dan kita tidak mencampuri urusan itu. Yang kita tuntut adalah peningkatan status. Karena dengan peningkatan status itulah Bangka Belitung dengan sesuai dengan perencanaan yang sudah disiapkan akan jauh lebih maju, akan jauh lebih bergeliat perekonomiannya pada masa yang akan datang. Tentu seluruh proses ini kan membutuhkan dana yang tidak sedikit tentunya ya Pak ya. Nah, selama ini untuk semua pekerjaan ini dananya dari mana? Apakah dari pemerintah pusat atau inisiatif dari daerah sendiri? Ini perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung ini sekarang sudah sampai pada tingkat gerakan rakyat. Artinya sejak kita lakukan sosialisasi, apel-apel akbar di tingkat kecamatan, tingkat ibu kota kabupaten, bahkan sampai sekarang perjuangan sudah sampai di tingkat pusat, itu adalah murni dari bawah, aspirasi rakyat. Oleh karena itu rakyat sendirilah yang berlomba-lomba membantu perjuangan ini melalui swadaya murni. Dan alhamdulillah kami tidak mengalami kesulitan. Tapi memang untuk perjuangan politik ini sebetulnya tidak memerlukan dana yang terlalu. Karena yang diperlukan adalah langkah-langkah strategis politiknya. Apalagi pada era reformasi sekarang ini. Nah, kembali ke seluruh prosesnya kira-kira akan memakan waktu berapa lama Pak? Tadi Pak Akbar Tanjung menjanjikan kepada rakyat Bangka Belitung, insya Allah pada tahun 2000 ini Bangka Belitung akan menjadi provinsi. Dan kami semua berdoa ya, semoga komitmen yang telah dikemukakan oleh Ketua DPR itu bisa mengalir kepada anggota Dewan yang lain, sehingga dengan cepat memproses pembentukan Provinsi Bangka Belitung ini. Ya, ya tentunya nanti setelah menjadi provinsi ini kan Bangka Belitung seperti Bapak sebutkan tadi begitu kaya dengan kekayaan alam. Tapi Bapak tadi baru menyentuh masalah potensi alam yang mineral ya Pak ya. Bagaimana dari sektor lainnya? Sekarang di bidang perkebunan, Bangka juga bangkit. Kita sudah memiliki perkebunan sawit, perkebunan besar yang pada masa lalu kita belum punya. Tetapi sekarang sawit sudah merupakan salah satu kebun besar di Bangka. Kemudian lada putih yang secara tradisional tidak banyak daerah yang punya tanaman lada putih, tetapi Bangka Belitung sampai hari ini merupakan pemasok 60% kebutuhan lada putih dunia. Dan dari satu sektor lada putih saja dengan produksi rata-rata 40.000 per tahun, dana berputar di masyarakat itu mencapai 1,2 triliun. Sebuah angka yang fantastis dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Mendapat ya perhatian ya ternyata. Dan ini pemerintah tidak memberi perhatian khusus ya dari lada ini. Ini hanya murni milik petani lada. Dan ingat, petani lada di Bangka tidak seperti petani di tempat-tempat lain yang dikelola oleh kebun besar, tapi ini adalah petani-petani rakyat dengan skup yang kecil. Ya, seperti kita tahu juga Bangka Belitung itu kan kepulauan. Ya. Jadi apakah ada antisipasi nanti untuk langsung melakukan ekspor langsung dari Bangka Belitung atau tetap melalui proses selama ini bagaimana? Ya, seirama dengan era keterbukaan sekarang dan sebentar lagi 2003 sudah memasuki era APTA, maka tidak usahkan komoditas ekspor andalan, bahkan petani duren pun sudah bisa membawa durennya ke Singapura atau ke Kuala Lumpur. Langsung, karena jarak dari Pangkal Pinang atau dari Bangka ke Singapura hanya dengan kapal cepat 6 jam saja. Jadi kami merupakan bisa dikatakan akan menjadi pemasok
kawasan-kawasan negara tetangga itu. Jadi nampaknya untuk Bangka Belitung ini akan menjadi suatu daerah yang potensinya besar sekali ya Pak ya? Seyakin-yakinnya. Terutama dengan SDM Bangka Belitung yang tersebar di berbagai tempat dan telah membuktikan SDM unggul dari daerah itu. Baik Pak Emron, sekali lagi semoga semua usaha Bapak lancar dan sukses untuk Terima masa kasih. depan Bangka Belitung. Mohon doa segera Bangka Belitung terbentuk. Ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ya.